Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali anak-anak. Pada hari ini pembelajaran Al-Islam. Sebelum dimulai pembelajaran Al-Islam ini, ayo anak-anak kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga pembelajaran pada hari ini untuk kelas 5 dan kelas 6 bisa mengikuti dengan baik, yaitu pembelajaran Al-Islam yang akan disampaikan mengenai tentang masalah zakat. Anak-anakku, zakat itu adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, yaitu tahun 2 Hijriah. Yang tentang zakat ini sehubungan dengan tentang sholat. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan di dalam surat At-Taubah 60 juga dijelaskan tentang pembagian yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Sedangkan orang-orang atau golongan orang yang menerima zakat itu disebut mustahik zakat. Anak-anakku sekalian, zakat itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah zakat fitrah, dan bagian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu juga disebut zakat badani. Zakat untuk membersihkan badan, untuk membersihkan jiwa. Bahkan setiap jiwa yang baru lahir sampai sebelum dia meninggal, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan ketika malam hari raya. Setiap jiwa mengeluarkan 2,5 kilogram makanan pokok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Adapun zakat mal adalah zakat harta benda. Zakat harta benda itu uang yang dimiliki, harta yang dimiliki berupa uang, berupa emas, berupa perak, berupa cek dan lain sebagainya yang dimiliki, yang sudah mencukupi 1 nisab, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak 2,5% dari harta yang dimiliki. Dan adapun yang berhak menerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi
wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatum minallahi wallahu alimun hakim. Itu yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang nomor satu yang berhak menerima zakat, nomor satu yaitu orang fakir. Apa itu orang fakir? Orang fakir itu seseorang yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, itu disebut fakir. Sedangkan setiap harinya dia membutuhkan untuk makan, maka berhak untuk menerima yaitu zakat. Yang ke nomor 2 adalah miskin. Beda antara fakir dan miskin. Kalau miskin ini seseorang yang memiliki pekerjaan, yang mendapatkan penghasilan, akan tetapi penghasilannya itu tidak bisa mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari, maka itulah yang disebut miskin. Dalam bahasa disebut besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada penghasilan. Dengan demikian maka golongan yang kedua yaitu miskin ini berhak menerima zakat. Kemudian golongan yang ketiga itu adalah amil. Siapa amil itu? Amil itu adalah panitia, orang-orang yang mengumpulkan zakat, kemudian menghitung-hitungnya dan kemudian dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu disebut amil. Jadi amil itu panitia mengumpulkan zakat dan kemudian zakat yang sudah terkumpul itu dibagikan kepada siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Itu disebut amil. Yang keempat anak-anak yaitu mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dulu agamanya bukan Islam, kemudian dia masuk Islam. Itu yang disebut mu'alaf. Nah, orang mu'alaf ini berhak menerima zakat. Tidak peduli itu kaya atau miskin, tidak peduli dia itu orang yang berada, orang yang pangkat, orang yang terpandang, tidak. Kalau di zaman Rasulullah SAW justru orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan para sahabatnya ada yang iri, bertanya kemudian kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu kan kaya, itu kan orang yang berada, orang yang mampu, kenapa kok diberi zakat lebih banyak?" Maka jawab Rasulullah, itu adalah orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, supaya lebih tangguh keimanannya, keislamannya, maka berhaklah menerima yaitu zakat. Yang nomor 5 anak-anakku sekalian, golongan mustahik adalah golongan orang yang menerima zakat. Nomor 5 adalah riqab, hamba sahaya atau disebut budak. Kalau di zaman Rasulullah itu budak itu bisa dijual di pasar sama dengan harganya binatang. Tetapi kalau di zaman sekarang, ketika Rasulullah sudah
diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul, maka pembebasan tentang budak dan budak itu sudah tidak ada. Contohnya budak di zaman Rasulullah adalah yaitu Bilal bin Rabah, itu budak. Tapi sekarang ya tidak ada budak, tetapi golongan-golongan orang yang termasuk hamba sahaya yang berhak menerima zakat. Yang nomor 6 adalah gharim, golongan orang yang banyak hutang, yang memiliki hutang banyak, tetapi dia tidak bisa mengembalikan hutang itu. Maka ada tuntunan dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi, gharim itu pun juga berhak menerima zakat. Kemudian anak-anak, yaitu fisabilillah, golongan yang berjuang untuk membela agama Allah. Contohnya guru-guru agama, khotib-khotib, para mubaligh, guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, yaitu yang tidak mumpuni, tidak mampu, seperti yang ada di SD Muhammadiyah 19, itu pun juga berhak menerima zakat karena tergolong fisabilillah, orang-orang yang berjuang membela agama Allah, menyiarkan agama Allah. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnus Sabil, anak jalanan, mahasiswa yang tidak bisa pulang, mahasiswa yang kurang kecukupan, mahasiswa yang ingin mendapatkan kiriman dari orang tuanya, tidak perantau-perantau yang terlantar, itu pun juga berhak menerima zakat. Nah, zakat itulah anak-anak merupakan suatu pembersih dari badan kita yang disebut zakat fitrah. Adapun zakat mal itu adalah sebagai pembersih untuk harta kita. Artinya sehingga harta kita bersih dari kotoran-kotoran yang hak milik, yaitu golongan dari mustahik zakat tadi. Mudah-mudahan anak-anak pembelajaran tentang zakat yang sudah diperintahkan oleh Allah pada 2 Hijriah itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan mengerti siapa golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan golongan yang menerima zakat itu disebut mustahik. Kalau di organisasi Muhammadiyah itu ada yang disebut lazismu, lembaga amil zakat, infak, dan sodaqah. Sekian anak-anak pembelajaran dari saya untuk kelas 4 dan kelas 5. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik tentang zakat. Sekian pertanyaannya. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut apa? Yang nomor 2, orang yang mengeluarkan zakat itu juga disebut apa? Yang nomor 3, dalam surat apakah perintah zakat itu? Dalam surat apakah perintah zakat itu? Yang nomor 4, pertanyaannya, dalam surat apakah yang dijelaskan oleh Allah tentang orang-orang yang berhak menerima zakat? Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab dengan jelas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.